Assalamualaikum Assalamualaikum. Bu Ani, saya salah masuk bor. Waalaikumsalam. Sebentar, saya salah masuk bor. Masuk bersatu dan jenengan tadi. Bersatu, siap. Oh iya. Baik Ibu Ani, ini sudah proses direkam 45 menit. Berarti aslinya kita itu 15 menit ya Pak Biji. 15 menit, siap. Nanti akan ada refleksi. Yap. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dilancarkan. Amin. Tuker saya dulu dong. Boleh. Sebentar. Berarti sekarang 13.14 saya harus berhenti di 13.29 ya Pak BJ ya. Saya bantu untuk ini timer. 13.15 sekarang. Sekarang 13.15 ya Pak BJ ya. Saya bantu untuk timer juga Ibu. Oke, siap. Sudah mulai? Bismillah ya Allah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah direkod kah ini? Sudah direkod, mohon izin. Sudah insya Allah. Yang ini ada merahnya ini kayaknya rekod kan ya? Siap. Bang, ini sedang direkam. Oke, sudah. Yuk, Ya. monggo. 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak BJ. Waalaikumsalam Ibu Ani. Gimana nih kabarnya Pak BJ hari ini? Kabar saya kalau dikatakan baik Ibu. Kalau dikatakan kurang pasti pernah ya, apa tahu saat ini kondisinya masih tidak enak Ibu. Oh, tidak enak. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak BJ sudah berkenan untuk kita bertemu di pertemuan online ini. Tadi yang saya tangkap kabarnya Pak BJ baik, kalau bisa dikatakan baik, tapi mungkin kadang ada kalanya kurang. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana apanya yang kurang Pak BJ? Mohon izin Ibu, beberapa hari yang lalu sehingga saya terpikirkan untuk hari ini juga. Jadi kayak kepikiran hari ini juga terkait ini pembelajaran saya khususnya di bahasa Indonesia. Beberapa kelas itu enjoy ketika menerima materi dari saya, kemudian beberapa kelas juga kurang enjoy. Padahal saya juga sudah menggunakan media maupun metode sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak sekarang. Tapi masih saja kurang gitu Ibu. Karena bagi saya itu kan pembelajaran bahasa Indonesia itu kan membaca gitu kan. Akhirnya kan saya membuat media sama metode supaya tidak monoton gitu. Kata kuncinya itu tidak monoton Ibu. Oke, siap. Tadi yang saya tangkap media pembelajaran INA. Kemudian untuk media Pak BJ juga sudah berupaya ya Pak BJ ya. Medianya bagaimana supaya tidak anak-anak tidak bosan, tidak monoton. Kira-kira menurut Pak BJ apa ya Pak BJ kendala yang Pak BJ rasakan mungkin dari pembelajaran INA ini Pak BJ? Kalau saya pikir ya Bu, kan setiap karakter siswa itu kan beda-beda. Apalagi saya itu mengajar itu tidak 1 atau 2 kelas. Jadi misalnya satu fase itu, katakanlah fase 12 itu saya mengajar 3 kelas. Ketiga-tiganya ini tuh bervariatif Ibu. Ketika misalnya saya menggunakan media dan metode yang sama, kemudian saya terapkan ke 3 kelas, itu kecenderungannya itu tidak semuanya itu enjoy, tidak semuanya itu mengikuti pemahaman pembelajaran dengan saya. Ada beberapa kelas atau satu kelas itu yang membuat saya semacam saya harus refleksi di sini gitu. Saya harus mengganti media saya. Saya harus mengganti metode mengajar saya di kelas yang berbeda ini. Karena 3 kelas ini itu bervariatif. Itu yang membuat saya berpikir Ibu sampai sekarang itu. Oke, siap. Menarik sekali ini ya. Tadi yang saya catat adalah Pak BJ berupaya untuk mengganti metode supaya mungkin bagi kelas A itu menarik metode itu, tetapi mungkin bagi kelas yang lain kurang menarik. Nah, apakah metode upaya untuk mengganti metode ini menurut Pak BJ ini adalah bagian dari solusi? Bagaimana Pak BJ? Kalau bagian dari solusi saya jawab iya ya Bu. Karena kalau semisal saya tetap menggunakan salah satu solusi untuk membuat siswa saya di kelas yang berbeda ini tuh sama-sama enjoy, sama-sama paham terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Meskipun menggunakan media ataupun metode yang berbeda dan materinya sama katakanlah, mereka tetap paham, mereka tetap mengerti pembelajaran saya. Jadi ini salah satu solusi yang mungkin akan saya terapkan nantinya. Karena
di setiap akhir pembelajaran itu saya selalu menggunakan refleksi, Bu. Entah Oke, menggunakan dinding perasaan, oke, entah siap. menggunakan G-form. Jadi mereka itu mengisi terkait bagaimana sih perasaan atau bagaimana ketika pembelajaran saya pada siang hari ini atau pada pagi Mhm, hari ini atau pada hari mhm, ini, mhm, apakah sudah paham atau bagaimana, apakah kurang atau bagaimana, sehingga saya tahu ini letak titik di mana saya harus belajar dari refleksi itu gitu. Jadi kalau semisal saya tetap menggunakan media dan metode yang sama di kelas yang berbeda, yang kelas itu kurang paham terkait materi saya kasihan nanti Bu. Apa ya, input bagi mereka siap. semuanya itu inputnya nggak sama gitu. Baik, baik. Saya tangkap ini tadi, yang saya garis bawahi itu adalah, refleksi ya Pak BJ ya? Refleksi. Baik, kalau, berarti Pak BJ, melakukan refleksi, kemudian kira-kira ini Pak BJ, setelah refleksi yang sudah Pak BJ tempuh, dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Pak BJ dalam pencapaian, tujuan di dalam pembelajaran setelah melakukan refleksi itu? Sebelum saya melakukan refleksi kan berarti saya tidak bisa menskalakan ya Bu, tapi ketika Nggih, saya adanya refleksi itu, saya tahu nih, oh berarti, kalau misalnya diskalakan 1 sampai 10 saya ada di mhm, posisi 7 untuk saya nggak bilang 10 kan Bu, 10 itu sempurna siap, bagi saya. oke, 9 lah katakanlah, 7 dari 9 gitu. Walaupun memang 10 itu harus harus kita mencapai ke 10, tapi setidaknya ada bertahap, ada proses di situ. Karena, bagi saya besar kemungkinan mungkin tahun ini dengan adanya refleksi itu saya bisa mengubah. Nah, tahun depan itu kan karakteristik siswa beda lagi nanti. Siswanya beda lagi, kemudian karakteristiknya beda lagi, sehingga saya akan tetap melakukan yang namanya semacam pemetaan terhadap pembelajaran saya. Karena setiap siswa itu kan ada yang suka pembelajaran dalam bentuk audio, ada yang suka dalam bentuk visual, audio visual, kinestetik. Itu saya petakan dulu di awal sehingga saya tahu nih gitu model, metode maupun media yang akan saya gunakan nantinya gitu. Kemudian kalau semisal saya sudah menggunakan model media dan metode itu, saya melakukan refleksi gitu. Saya melakukan refleksi yang kedepannya nanti bisa membangun saya atau bisa membuat saya itu tidak kepikiran lagi, harus bagaimana lagi ya modelnya, harus bagaimana lagi ya medianya gitu. Karena sekali lagi Bu, bahasa Indonesia itu kan apa ya, kalau saya bisa bilang itu pembelajaran yang identik dengan membaca atau literasi itu ya. Kata kuncinya kan literasi. Itu yang membuat bayangan dari siswa saya sebelum adanya model media yang sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang, itu bagi mereka itu alah paling nanti membaca gitu. Sehingga iya itu yang membuat saya padahal saya belum belum iya, belum iya, memberikan materi gitu loh, belum iya, memberikan betul. pembelajaran. Jadi bayangan mereka itu alah pasti nanti membaca, alah pasti nanti buku paket tekstual. Padahal belum belum apa ya, Mhm, belum saya mhm. melakukan pembelajaran gitu. Mereka belum tahu nih model media apa yang saya gunakan gitu. Padahal saya menyesuaikan kodrat zamannya anak saat ini gitu loh, dengan menggunakan berbasis digital sehingga konsep literasi itu masuk, konsep literasi masuk, konsep medianya masuk, pembelajaran yang menyenangkan itu masuk gitu loh. Sesuai dengan kodratnya lah Ibu, kodrat zamannya saat ini gitu. Baik, siap, semakin semakin lama diskusi kita semakin, menarik ini Mendalam, Pak BJ ya. siap siap siap, terima kasih Tadi Bu. tadi Pak BJ menyampaikan bahwa, skala sebelum refleksi itu 7, kemudian setelah melakukan refleksi naik dua dua anak Dua tangga tingkat, ya, ke siap. 9 gitu ya. Nah, kemudian Pak BJ tadi juga menyampaikan, nanti kalau misalkan di awal tahun pembelajaran, maka Pak BJ akan melakukan pemetaan ya, karena memang, tadi yang saya tangkap, karakter anak-anak itu bisa jadi berbeda setiap tahunnya. Nah, pemetaan yang dilakukan oleh Pak BJ ini, kemudian tadi yang, bagaimana literasi itu, pelajaran bahasa Indonesia Oke. itu literasi, kemudian, bagaimana, perkembangan anak-anak sekarang yang mereka adalah, anak-anak yang era-era Era digital gitu ya. digital, Nah, siap Ibu. apakah ini termasuk strategi Pak BJ yang dilakukan oleh Pak BJ ini? Ya, ini strategi saya salah satu strategi lagi. Kalau strategi pertama tadi melakukan pemetaan dan refleksi, Ibu, ya. Ya siap, Strategi yang kedua ini juga bisa Ibu menggunakan pembelajaran berbasis digital 4.0 oke, gitu. Kan sekarang kan eranya anak-anak itu kan AI gitu kan, iya artificial betul, intelligence gitu kan. Kalau semisal saya menggunakan media yang mohon maaf nih, kembali lagi ke fase saya dulu atau era saya mhm, dulu,
membaca gitu, atau buku paket lah katakanlah, silakan dibaca halaman sekian sampai sekian gitu. Itu membuat monoton kan Ibu. Tapi Mhm. bagaimana cara saya mengemas bacaan yang tekstual ini itu menarik, atau bacaan tekstual ini saya kemas ke dalam bentuk video, ke dalam bentuk audio, ke dalam bentuk animasi, ke dalam bentuk Mhm. infografis gitu. Sehingga konsep literasi yang dulu orang berpikir bahwasanya literasi itu menulis dan membaca itu akan terbantahkan. Mhm. Karena yang namanya literasi itu kan pemahaman, Bu. Pemahaman apa yang mereka baca, apa yang mereka tulis, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu literasi, Bu. Menurut saya, Bu. Siap Makanya kalau tadi pertanyaannya Bu Ani menjelaskan terkait strategi, ya ini juga salah satu strategi saya, Ibu. siap. Gimana cara saya itu untuk sejalan dengan mereka gitu, sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak. Itu Ibu. Oke, siap. Menarik sekali ya. Jadi, yang bisa saya tangkap tadi itu bagaimana Pak BJ mengemas pembelajaran ya, Pak BJ ya. Ya, Ibu. Mengemas pembelajaran yang semenarik mungkin bagi anak-anak. Oke, baik, saya garis bawahi ini ya. Kemudian Pak BJ, kira-kira, eee, apa komitmen Pak BJ terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak BJ ini? Komitmen saya sesuai dengan penjelasan saya, strategi saya. Jadi kalau semisal saya setiap pembelajaran saya selalu melakukan pemetaan atau tes diagnostik, Mhm, istilahnya sekarang itu kan tes mhm, awal pembelajaran, itu tetap saya mhm. akan lakukan gitu, secara Oke, siap. secara terus menerus gitu, secara Oke, berkala gitu. siap. Kemudian melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, supaya saya tahu nih letak titik kelemahan saya, letak titik mereka itu nyaman dengan pembelajaran Mhm, saya, mhm, paham dengan mhm, pembelajaran saya, itu ada di refleksi itu. Kemudian dengan menggunakan media juga sama metode pembelajaran. Sehingga kalau mhm, misal saya tidak menerapkan atau melaksanakan ketiga itu, mungkin mhm, mhm. saya akan lebih pusing lagi. Mungkin sekarang saya pusingnya itu di media, Ibu, media sama metode itu. Sehingga saya harus mengubah apa ya, sesuai dengan keinginannya anak-anak, sesuai dengan keinginannya per kelas itu. Ibaratnya gini, kalau membuat orang senang, orang nyaman itu kan tidak bisa semuanya kan Ibu, tapi Iya, secara bertahap bagi saya gitu kan, secara bertahap. Jadi bagaimana cara saya itu bertahap dengan media atau metode yang membuat, ya katakanlah 90-95% mereka itu nyaman dengan pembelajaran saya, paham dengan pembelajaran saya, dengan kemasan yang saya balut iya. sedemikian rupa gitu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kemonotonan pembelajaran di Mhm. pembelajaran saya. Itu sih, Bu. Oke, siap. Menarik sekali ini Pak BJ ya. Dari penjelasan Pak BJ ini, kalau boleh nanti dikonfirmasi ulang oleh Pak BJ ya. Siap, Jadi, siap, Ibu. semua yang dilakukan oleh Pak BJ ini nanti, pada akhirnya akan menjadi sebuah pola yang berkelanjutan. Seperti itukah Pak BJ? Iya, siap. Iya. Kalau semisal Jadi saya putus nggih. salah satu itu nggak ini. Iya, betul betul. Enak Siap. nanti kalau polanya sudah jadi begitu tinggal mengulang ya, Pak, ya, pola yang sudah Pak BJ buat itu tadi. Begitu ya, Pak BJ ya? Siap, siap Ibu. Baik, Pak Tapi BJ. pernah Ibu, Bagaimana? eh ada kalanya juga kalau semisal saya menggunakan media pembelajaran atau media pembelajaran yang digital gitu. Ada kalanya juga monoton juga Ibu. Makanya Mmm, strategi saya itu tidak 100%, tidak seratus oke, persen harus menggunakan media yang berbasis oke, digital oke, gitu. oke, At least setidaknya saya menggunakan yang kreatif lah gitu, kreatif. oke. Jadi tidak 100% digital, tapi bisa juga ke tekstual, bisa juga ke permainan, bisa juga ke games. Ini yang mau saya terapkan ini, yang trennya dulu itu loh Bu, yang apa sih, siswa jadi ada 30 kemudian dikasih pertanyaan, ranking 1. Oh, ranking 1. Iya, Ya ya, siap siap. saya pengen juga menerapkan itu, setidaknya yang supaya tidak apa ya, tidak ke digital aja gitu, tapi ke permainan-permainan, sehingga anak-anak itu, Oke, ya namanya manusia itu kan kalau semisal dicekoki satu seterusnya itu kan juga bosan. bosan. Ibaratnya setiap hari dikasih asupan yang sama itu kan juga bosan. Makanya strategi saya juga ini apa ya, memetakan lah, Kombinasi, mengkombinasi, benar ya, Ibu, benar. kombinasi ya. Jadi Oke, siap. kombinasi tidak digital sama yang digital gitu. Oke, siap.
Menarik sekali nih Pak BJ, Pak BJ sudah menyampaikan banyak sekali rencana-rencana. Nah, kira-kira bagaimana ini nanti tindak lanjut dari sesi coaching ini, kira-kira kita akan bertemu lagi kapan ini Pak BJ? Bisa 1 minggu lagi, Bu. Nanti saya Oke. akan kasih tahu evaluasinya Oke, ketika saya siap menggunakan siap. model dan strategi yang sesuai dengan anak-anak kodratnya anak-anak saat ini. Siap, Oke, Bu. siap. Jadi nanti setelah 1 minggu kita akan bertemu lagi seperti ini ya Pak BJ ya, Siap. untuk, saya ingin tahu nih bagaimana, kita sharing lagi bagaimana hasil, dari perkembangan yang sudah Pak BJ lakukan ke media dan sebagainya ke anak-anak. Seperti itu ya Pak BJ ya? Siap, iya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak BJ Saya ya juga terima sudah kasih, Bu Ani. sudah, banyak ini ilmu yang saya dapatkan ini dari Pak BJ ini ya. Saya mencatat banyak sekali insight dari Pak BJ, ini juga menjadi sebuah ilmu yang luar biasa bagi saya. Baik, terima kasih Pak BJ. Mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Ibu Ani juga sehat-sehat selalu. Sudah Ya, sudah memberikan saya kenyamanan dan kelegaan keluh kesah saya kepada panjenengan gitu. sama-sama. Assalamualaikum Pak BJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siap. Siap, pas 15 menit, Ibu. 15. Oke, alhamdulillah, siap. Langsung bertukar peran? Ya, siap. Seharusnya tadi itu kita ganti ini, Bu. Kok saya lupa ya? Ganti apa, Pak? Kita ganti nama. Ganti nama untuk? Untuk misalnya jenengan jadi apa, saya jadi apa. Ini loh di... Oh, ada ininya? Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa nggak sih? Apa-apa, insya Allah. Iya. Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita mulai, Ibu Ani. Iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak BJ. Selamat siang, Ibu Ani. Siang, Pak BJ. Ibu Ani, terima kasih ya. Saya ada pantun ini, Ibu Ani. Oh iya, sama-sama. Pergi ke Gimana? pasar membeli ikan. Cakep. Tak lupa juga membeli terasi. Oh iya, Puji cakep. syukur saya ucapkan bisa berjumpa Bu Ani di siang ini. Baik, Bu Ani. Bu Ani, bagaimana kabarnya Ibu Ani hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Pak BJ. Bagaimana kabarnya Pak BJ hari ini? Alhamdulillah, sehat juga Ibu Ani. Alhamdulillah. Ibu Ani, mendengar kabar Ibu Ani sehat, kemudian tetap bersemangat. Semoga tetap bertahan dan bisa sampai ke hari-hari selanjutnya gitu. Iya. Dalam keadaan dan kondisi apapun kita harus tetap bersyukur, karena konsep mensyukuri nikmat hari ini itu jauh lebih baik, Bu Ani, daripada memikirkan esok yang belum pasti. Siap Pak BJ. Tapi sebenarnya saya juga agak sedih ini Pak BJ. Mohon di sini Bu Ani, sedihnya kenapa ini? Iya, jadi saya merasa beberapa bulan ini ya, saya seperti mengalami penurunan semangat dalam mengajar di kelas. Dari skala 1 hingga 10, di mana sih posisi Ibu Ani sekarang dalam mengalami penurunan semangat kerja? Bisa dijelaskan, Ibu? Oke, siap. Kalau dulu itu semangat saya itu di 8 sampai 9, tapi sekarang itu sepertinya di angka 5 sampai 6, Bapak. Jadi entah ya, apa karena saya bosan atau bagaimana ya, jadi seperti mengalami penurunan semangat gitu dalam mengajar di kelas itu, hanya di poin 5 sampai 6. Poin 5 sampai 6, biasanya itu 9. Iya, 8, 9 lah, 8 9. sampai 9, iya. Nah, kemudian apa Ibu yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Ani sehingga Ibu Ani mengalami penurunan semangat kerja? Bisa dijelaskan, Ibu? Iya, jadi hambatan yang saya rasakan itu, saya merasa seperti seperti kelelahan begitu ya Pak ya, kecapean karena banyaknya tugas baik tugas administrasi seorang guru maupun tugas-tugas saya sebagai sebagai karyawan di yayasan ini, Bapak.
Baik. Sependek pemahaman saya, selain tadi bosan ya Ibu Ani, sehingga bosan, Ibu Ani pernah tadi mengatakan bahwasanya bosan, kemudian dengan adanya pembagian tugas yang mungkin Ibu Ani ini bingung mau didulukan yang mana, baik itu administrasi sebagai guru atau sebagai karyawan gitu. Iya. Mungkin Jadi saya kalau bisa, ya Ibu siap Ani, Bapak? monggo. Nggih, nggak apa-apa. Monggo Pak, Pak BJ. Gini, memang dalam menjalani kehidupan itu kita ini kan berproses kan Ibu Ani. Ibu Ani menjadi seorang guru dan menjadi seorang pekerja selain guru lah katakanlah, membantu administrasi di sekolah. Tidak hanya dalam situasi sukacita saja Ibu Ani. Justru kita itu kan ditempa dalam kesulitan untuk belajar, bertekun dan berserah. Mungkin hal ini yang akan membuat pribadi Ibu Ani nantinya itu kuat, tangguh dan pantang menyerah gitu. Nah, baik Ibu Ani, saya memahami dan merasakan apa yang Ibu alami saat ini gitu. Sebelum Ibu Ani mengalami penurunan semangat kerja, apa yang menjadi kekuatan Ibu Ani dalam menjalani keseharian Ibu? Sebelumnya saya merasakan bahwa kekuatan diri saya itu adalah, saya tetap akan berusaha melakukan yang terbaik, meskipun mungkin di sekitar saya ada banyak sekali suara-suara yang, dari rekan sejawat ya, Pak, ya, maksudnya. Itu yang Ya, seperti melemahkan begitu ya, seperti, "Halah wis gak usah, wis padha wae." Misalkan mengerjakan juga nanti juga, tidak ada apresiasi, maksudnya apresiasi bukan dalam bentuk materi ya, tapi apresiasi berupa umpan balik, balikan jawaban seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan mengerjakan tugas administrasi sebagai seorang guru atau mungkin sebagai seorang karyawan di yayasan saya itu, eee eee, apa ya, kami itu merasa seperti umpan balik atau balikan dari pimpinan itu tidak secara ajak begitu, Pak. Tidak secara kontinu diberikan, kadang diberikan, kadang tidak, sehingga hal itu yang membuat akhirnya kami itu kayak merasa, "Halah percuma nanti dikerjakan juga nggak ada respon balik," gitu. Seperti itu, Bapak. feedback gitu ya Ibu Ani. Nggih, betul, feedback. Entah itu feedback secara tertulis ataupun feedback secara lisan. Kadang sih memang ada, tetapi tidak secara tidak secara ajeg gitu loh, Pak. Jadi kadang ada feedback, kadang tidak ada feedback gitu. Sehingga, kami merasa ada kebingungan, ini sakjane gimana sih? Maksudnya, kenapa dilakukannya itu nggak kontinu gitu kan. Harusnya kalau feedback itu ya diberikan kalau si A diberi feedback, si B dan semuanya juga merata diberi feedback begitu kan. Oh baik Ibu Ani. Atau pernah yang namanya time management mungkin atau rekan sejawat sehingga mengalami yang namanya kendala selain yang namanya feedback itu tadi Ibu Ani? Eee, kalau dari pimpinan saya juga kurang paham ya, Pak, maksudnya time manajemennya seperti apa. Cuman, itu seolah-olah akhirnya seperti menjadi sebuah contoh gitu ya, seperti menjadi sebuah legalitas bagi kami bahwa jadi Baik. seperti ini, Pak, ini pikiran buruk saya ya, mungkin ya saya juga harus memperbaiki diri. Jadi kayak, mereka kok memberi contoh seperti itu gitu, akhirnya, eee, bagi saya itu kadang, "Halah nggak usah dikerjakno wis," gitu, "nanti juga nggak dikasih feedback kok," gitu. Seperti itu, Oh. Bapak. Nah, mungkin kalau semisal Bu Ani mengalami penurunan semangat kerja dengan adanya itu tadi, bosan dan adanya time management dan lain sebagainya, mungkin ada yang menjadi kekuatan Ibu Ani dalam menjalani keseharian Ibu yang membuat Ibu itu semangat kembali, menaikkan mood biar tidak turun. Bisa dijelaskan Iya. Ibu Ani? Baik, untuk yang membuat saya bersemangat untuk menaikkan kembali kinerja saya atau semangat saya mengajar itu adalah saya melihat anak-anak, Bapak, melihat anak-anak. Hanya anak-anak yang saya lihat gitu ya, ketika mungkin saya mengalami penurunan semangat dalam mengajar gitu ya. Karena pada dasarnya ya, tujuan inti saya berada di sekolah ini kan ya untuk anak-anak gitu kan, untuk mengajak mereka jadi lebih baik begitu. Baik, yang saya pahami ketika Ibu Ani menjelaskan tadi bahwasanya ketika saya turun, saya harus menaikkan mood saya nih. Nah, salah satu menaikkan mood-nya itu dengan melihat anak-anak pada saat mengajar gitu, Ibu Ani. Saya tidak mau nih kalau semisal saya punya masalah, anak-anak yang lain paham, saya harus semangat nih gitu supaya mood saya bisa kembali lagi gitu. Ini saya bisa menganalogikan sebagai hal ternyaman untuk menaikkan mood
Ibu Ani dari sebelumnya, atau bisa dibilang salah satu solusi ya Ibu Ani ketika mengalami penurunan semangat kerja. Iya. Selain itu, apa yang bisa membuat Ibu Ani merasakan kenyamanan atau ketenangan selain yang melihat anak-anak dan merasa saya bisa ini bangkit dari permasalahan ini gitu. Apa itu? Bisa Ya, dijelaskan? baik. Selain anak-anak yang kadang itu membuat akhirnya saya itu berhenti dan apa namanya mengelola kembali diri saya itu adalah eh, wali murid Bapak, wali murid. Baik, Jadi baik. para orang tua murid yang seringkali kan ketika kan ada beberapa wali murid di sini tuh yang teman-teman saya sekolah ya, teman SMA, itu banyak yang menyekolahkan putra-putrinya di sini. Nah, ketika kan kami sudah dekat gitu ya, dan mereka wali murid itu paham Bapak bagaimana kondisi sekolah kami itu paham gitu ya. Nah, itu ketika akhirnya saya mungkin bercerita itu mereka apa ya, ketika kadang saya itu ingin ingin mengundurkan diri gitu ya, itu mesti Oke. mereka itu memberi semangat saya, "Ojo poo," gitu, "Jangan poo, jangan jangan pergi dari sini, jangan apa, anak-anak itu masih masih butuh sampean," gitu ya, "Sampean itu ya seperti itu," gitu. Akhirnya dari situ saya kembali menata niat saya lagi, kembali, sudahlah, maksudnya tidak usah melihat sesuatu yang kita kan boleh melihat ke belakang ya Pak ya, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Kita menengok ke belakang itu kan untuk mengambil sebuah pembelajaran. Pelajaran apa sih, hikmah apa. Tapi, sudahlah jangan terlalu lama menengok ke belakang gitu. Akhirnya saya melihat lagi ke depan, menata langkah kaki saya lagi dan alhamdulillah bisa, up lagi gitu Pak. Ini bukan kali pertama ya Bu Ani mengalami proses penurunan semangat kerja ya. Iya Bapak, jadi, sebenarnya banyak Bapak, di sekolah saya ini, eee, pergantian guru itu cepat sekali Bapak. Jadi masuk keluar itu banyak gitu ya, dan ini sudah dipahami gitu ya, sudah dipahami oleh, orang-orang yang sangat mengenal sekolah kami gitu ya, terutama wali murid yang mungkin anaknya dari angkatan yang misalkan angkatan 4 dulu pernah di sini, terus adiknya sekarang angkatan 12, misalkan angkatan 8, kan berarti sudah kenal tuh maksudnya dengan sekolah ini. Sehingga akhirnya ya tahu bagaimana kondisi sekolah ini, kenapa kenapa guru-guru itu apa, sering terjadi pergantian guru keluar masuk dari sekolah ini itu sangat paham begitu. Ibu, baik Ibu. Saya merasakan yang Ibu ucapkan barusan gitu. Misalnya saya di posisinya Ibu Ani gitu. Ibu Ani pernah tidak merasa ketika sudah mengalami penurunan semangat kerja dengan keadaan dan kondisi seperti itu, Ibu Ani udah kayak pasrah, kemudian pernah tidak kayak paling dalam banget, kayak saya tidak mau bertemu dengan siapapun gitu. Jadi Ya. saya intinya nggak mau ngomong apapun gitu. Pernah tidak Ibu mengalami di posisi bosan dengan rutinitas yang seperti itu, kemudian manajemen sekolah yang seperti ini dan sebagainya, pernah ada di posisi yang paling 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 deep gitu. Bisa Paling dijelaskan? bawah gitu ya, Pak, ya? Paling bawah itu. Iya, pernah Bapak, saya pernah pernah sekali berada di posisi itu ya, eee, apa ya, sampai menangis gitu ya, terus, alhamdulillah waktu itu ibu saya masih hidup ya, jadi, motivasi terbesar saya yang memberikan nasihat dan itu benar-benar masuk sekali itu ya dari almarhum ibu saya waktu itu ya. Jadi ketika saya sudah benar-benar, "Wis ya Bu ya, aku tak metu ya Bu ya," gitu. Itu ibu saya itu kayak ngedem-demi gitu ya, jadi, menasehati apa, untuk apa ya, membuat hati saya adem gitu ya, jadi, "Ojo tala Nak," gitu, "kasihan anak-anak itu, kasihan murid-muridmu," gitu. Sudahlah, kita itu tidak perlu apa ya, membutuhkan pengakuan dari manusia gitu ya. Yang penting itu tugasmu adalah bagaimana kamu dengan murid-muridmu gitu ya. Kalau murid-muridmu itu sudah mengatakan bahwa kamu itu diterima ya, ketika kamu menyampaikan ilmu itu mereka senang gitu ya, berarti ya sudah itu cukup gitu ya. Masalah yang lain seperti apa, itu itu tidak menjadi hak kita gitu ya, itu bukan urusan kita, biar biar Gusti Allah yang apa, yang menilai gitu ya. Allah kan ndak sare gitu ya, Allah itu ndak tidur, pasti tahu apa yang kita lakukan, bagaimana proses kita, bagaimana kita berupaya mendidik anak-anak kita. Itu Pak, itu langsung makces gitu ya, dan akhirnya ya udah saya kembali melangkah lagi. Nah Itu sekarang
Gimana Ibu? Ya, sekarang kan ibu saya sudah tidak ada ya Pak ya. Nah itu saya berharap, saya berdoa salah satunya, ya Allah, semoga saya tidak pernah berada di titik paling rendah lagi gitu ya. Karena saya takut gitu ya, karena tidak ada yang akan menasehati saya seperti dulu waktu ibu saya masih ada. Seperti itu Bapak. Bu, maaf sebelumnya saya tidak tahu kalau semisal Ibu Ani, ibunya Ibu Ani. Jadi, Tidak Ibu Ani apa-apa. kangen. Ibu Ani kangen Oh, dengan Ibu. sangat. Sangat. Ibu Ani Sangat. misal kalau semisal diberi waktu 1 menit lah, 1 atau 2 menit, ketika Ibu posisinya sekarang ini lagi down-downnya, lagi kurang bersemangat kerja, kemudian di depan Ibu Ani ini adalah sosok Ibu Ani gitu, sosok ibunya Ibu Ani gitu. Bisa diungkapkan dengan yang paling dalam gitu, Ibu Ani. 2 menit kalau semisal sosok depan Ibu Ani Iya. dan Ibu Ani gitu. Coba. Mungkin saya tidak akan banyak berkata-kata, saya langsung lari, saya peluk beliau, terus saya langsung nangis aja gitu. Sudah tahu ya ibu saya. Begitu Pak Baik Biji. Ibu, berdasarkan penjelasan Ibu tadi itu, saya bisa menganalogi bahwasanya kita tidak bisa menenangkan yang namanya badai gitu kan Ibu. Ya, Jadi berhentilah sejenak. Yang bisa kita lakukan kan menenangkan diri sendiri. Kalau dulu masih ada mendiang atau masih ada ibu, kita bisa sharing, kita bisa curhat gitu. iya Pak. Jadi kita bisa menenangkan diri kita dengan upaya apapun itu. Dan percayalah Ibu bahwa badai itu pasti akan berlalu Ibu. Iya Bapak, terima kasih ya Bapak. Kemudian Ibu, kemudian apa rencana dan strategi khusus Ibu ke depannya nanti untuk menghadapi yang namanya penurunan semangat dalam bekerja? Bisa dijelaskan Baik. Ibu? Kalau nanti misalkan ke depan saya mengalami penurunan semangat dalam bekerja, maka saya akan kembali lagi mengingat-ingat nasihat ibu saya gitu ya. Jadi itu yang akan jadi senjata pamungkas saya gitu ya. Bahwa tujuan saya mengajar adalah murid-murid saya. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, sejauh ini saya pikir Ibu, saya sudah merasakan energi positif yang dimunculkan dari dalam diri Ibu. Dan sebenarnya ada sedikit semangat untuk menaikkan Ibu gitu. Ketika Ibu tadi menjelaskan, saya hari ini penurunan kerja gitu, kemudian saya bisa up lagi ketika melihat anak-anak gitu, ketika mendengar para orang tua wali murid yang menitipkan anak-anaknya kepada saya gitu, dari tanggung jawab yang besar. Jadi siapa dan apa Ibu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga semangat untuk bekerja kembali dan tidak mengalami penurunan semangat selain anak-anak dan orang tua Ibu? Lingkungan Bapak, lingkungan. Lingkungan. Iya, lingkungan yang terdekat dari saya. Keluarga saya itu. Itu yang bisa menguatkan Ibu selama ini ya, Ya, betul. selain orang tua, wali murid, kemudian anak-anak gitu. Betul, Pak. Keluarga itu tidak ada bandingannya. Keluarga itu ya memang Ibu, keluarga itu tidak ada bandingannya. Iya. Selain kita berserah kepada Tuhan, selain berserah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Iya. ada lingkungan yang suportif, lingkungan yang positif lah bagi kita, sehingga ketika kita mengalami penurunan bekerja atau penurunan semangat, kita bisa naik lagi. Ibu Ani, harapannya ketika adanya forum seperti ini, kemudian Ibu akan mencurahkan apa yang Ibu Ani sampaikan kepada saya, harapan kepada Ibu Ani supaya tidak mengalami penurunan bekerja atau penurunan semangat itu apa? Bisa dijelaskan Ibu? Siap. Harapan saya supaya saya tidak mengalami penurunan kerja atau penurunan dalam mengajar di kelas, harapan saya berarti saya harus lebih tough setelah ini gitu ya. Harus lebih tough dan fokus ke depan gitu ya. Boleh sesekali menengok ke belakang tapi tidak boleh lama-lama. Itu analogi yang menurut saya baik Ibu. Boleh kita berhenti sejenak, jangan sampai kita melihat yang ke belakang lama-lama, nanti akan membuat energi-energi yang tidak seharusnya masuk dalam otak dan pikiran kita itu jangan sampai lah gitu. Itu yang mungkin bisa saya rasakan juga gitu Ibu Ani ketika mendengar Ibu Ani itu. Siap. Baik Ibu Ani, terakhir pernyataan dari saya dan semoga menular di keadaan Ibu Ani saat ini dan esok nantinya, bahwa hari ini saya Ibu Ani dan saya pribadi, saya akan melepaskan beban saya akan menghadapi hari ini dan memiliki keyakinan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Siap.
Pak BJ. Saya ulangi, hari ini saya akan melepaskan beban saya akan menghadapi hari ini dan memiliki keyakinan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Itu harapan kami, harapan Ibu Ani dan harapan saya ke depannya nanti juga. Siap Pak BJ. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Ani. Terima kasih Ya atas Pak BJ, waktunya. terima kasih banyak ya Pak BJ atas bimbingannya hari ini Pak BJ. Semoga Mohon dapat maaf. membantu. Semoga bisa Siap. membantu proses menenangkan diri Ibu Ani. Sehat dan semangat selalu buat Ibu Ani dan Amin. keluarga. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih Pak BJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ani, terima kasih. Berapa menit saya? Sama-sama. Lebih 3 menit. Siap. Ibu Ani, to be honest, saya tadi itu di awal itu ke-distract. Ya. Ke-distract ketika Ibu Ani bilang kabar saya baik-baik saja. Maaf ya Pak BJ. Maafkan saya. Saya baru akhirnya terus kenapa saya bilang baik gitu. Oke. Jadi itu tantangan bagi saya Ibu Ani. Itu tantangan bagi saya supaya saya bisa memasukkan ke tujuan Ibu Ani ini apa ya gitu. Saya harus ada pemantik kembali supaya Ibu Ani ini terpancing dengan kalimat pemantik saya gitu. Saya baru sadar ketika saya setelah mengucapkan saya baik-baik saja, loh. Kok saya bilang baik-baik saja gimana? Maaf ya Pak BJ. Nggak apa-apa Ibu. Loh, justru itu yang membuat saya tantangan Bu. Jadi saya yang berterima kasih kepada Ibu Ani. Meskipun panjenengan bilang Pak BJ sudah profesional dan sebagainya. Loh, saya selalu menganggap gini. Setiap hari itu saya belajar. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun itu saya belajar. Bukan berarti saya itu yang profesional sebagai bukan. Ketika saya berdiskusi dengan panjenengan, berbicara dengan panjenengan seperti ini, belum tentu nanti sama dengan yang lain gitu. Makanya saya dengan siapapun belajar Ibu Ani. Nah, ketika tadi itu tantangan bagi saya. Terima kasih Bu Ani. Misalnya, bagaimana kabarnya Bu Ani? Baik-baik saja. Itu langsung saya saya langsung memancing. Saya kayak ngeprank gitu ya. Tapi saya baru, loh ya apa sih aku iki? Tapi nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah memantik lagi, kemudian Ibu Ani bilang, diketawain sama Bu Umi. Maaf ya Bu Umi. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya Pak BJ. Karena ngapunten Ibu. Tadi itu kan saya ini sudah kita kan kemarin sudah latihan kan. Iya. Kemudian saya itu sudah merecord statement dari Bu Ani. Jadi di otak saya itu sudah merecord kata kuncinya. Ketika Ibu Ani tadi itu bilang baik-baik saja, 2 pertanyaan pamungkas saya itu tidak muncul Ibu. tapi Tirta masuk kok. Tirta semuanya masuk. Cuma 2. Jadi gara-gara jawaban baik-baik saja itu mengacaukan. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa Ibu Ani, saya terima kasih Ibu Ani. Saya juga terima kasih Pak BJ. Maaf ya Pak BJ ya. Ini yang masih ada tersisa waktu Ibu Ani, kita ngapain refleksi nggak? Iya boleh. Boleh. Mengisi refleksi Bapak. Gimana Ibu? Diisi refleksi. Di form ini? Iya di form yang sama dengan kemarin. Mengisi refleksi. Ya, mengisi, tapi dengan situasi sekarang. Kan pasti ada perkembangan, nggih? Betul. Ya, itu dia. Udah cocok jadi coaching. Buka jasa coaching, Pak. Siap Ibu. Sesuai nama saya nggih Bu, BC. Bahrul Coaching. Iya. Iya benar. Saya itu dulunya itu Bu, pengen sekali masuk di jurusan psikologi ataupun ilmu komunikasi gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang bakat atau passion itu tahunya itu ketika saya SMA gitu. Tahunya ketika saya SMA ketika menjadi korban risak gitu, korban rundung gitu. Sehingga saya tuh bingung, saya harus membuat salah satu alternatif di mana orang-orang itu notice kepada saya, walaupun tanpa harus saya menghakimi mereka gitu. Akhirnya saya memunculkan bakat ini, public speaking dan sebagainya. Tercapai Pak cita-citanya, mereka notice sama Bapak. Kalau jadi announcer pernah, MC sampai saat itu, kemudian jadi moderator, kemudian menjadi pemateri gitu. Ya.
yang belum pernah ini apa ya, kehumasan kayak misalnya ini loh Bu, hubungan internasional itu belum, Iya. public relation, international relation. Cocok Pak. Kemampuan bahasanya di pengetahuan bahasanya akan sangat membantu ya Pak ya. Nah itu positifnya ketika Tuhan memberikan saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya tidak langsung mengeluh terkait aduh gak apa-apa Alboni atau tak masuki aja gitu. Tapi saya ambil sisi positifnya ketika saya masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, keterampilan berbicaranya, keterampilan menulisnya, diksi yang saya gunakan gitu. Ketika kayak misalnya tadi Ibu Ani bilang saya tangkap, sebenarnya pemahaman itu kan yang saya pahami, sependek pemahaman saya gitu, bukan yang saya tangkap gitu. Jadi omongan nggak bisa ditangkap gitu. Itu hal kecil. Oke, siap. Iya. Maka saya ingat-ingat, Cikgu. Kan biasanya teman-teman itu gini, yang saya tangkap dari penjelasan itu nggak bisa ditangkap, tapi dipahami. Gitu. Dipahami, yang saya pahami begitu berarti ya. Ya, sependek pemahaman saya gitu. Iya. Ya. Ini agak harus berhati-hati kalau sama Pak Christine. Setiap kali bertemu orang itu ada yang diamati adalah gimana kemampuan orang ini bernarasi ya gitu. Iya betul Bunda. Iya. Kalau chef itu memelototi makanan gitu, pikirannya pada standar makanan. Nah kalau Pak Besi ini pada ini bahasanya ya apa orangnya gitu ya. Bahkan siswa saya itu ini kalau mau berbicara atau berkomunikasi dengan saya itu pelan-pelan gitu. Jadi keliru. Iya, ada kan Ibu istilah retoris nggak Ibu kalau dalam matkul ya, retoris betul. gitu. Ya. Misalnya sebenarnya saya paham untuk retoris tersebut, misalnya tujuannya itu kan basa-basi supaya inilah untuk menyambung pembicaraan atau komunikasi. Cuman bagi saya itu menurut saya itu bertele-tele, langsung saja tujuan kamu apa, komunikasi kita itu apa, yuk kita tercapai gitu loh. Takutnya nanti kita basa-basi, lebih banyak basa-basinya daripada ini tujuan utama kita komunikasi gitu. Akhirnya misalnya ketika waktu misalnya nih hal-hal yang kecil, azan, kemudian saya arah ke masjid atau Masjid Nurul Ilmi sini, masjid saya di SMA ini. Itu masih bertanya, Pak BC mau kemana? Padahal arah saya itu sudah ke masjid dan sudah bawa itu pernah saya guyoni sama dulu itu saya diem aja, tapi lama-kelamaan itu saya guyoni Bu, mau kemana? Diskotik. Kok Pak BC gitu? Nah kan udah paham nih gitu, kalau sedang saya bawa sajadah, azan sudah berkumandang, saya kan jalan ke arah masjid, ya jelas, tak mungkin saya. Saya jadi ingat murid saya Pak BC, anak-anak SMK itu kan ada praktik jual makanan ya. Ada praktik KWU yang kayak jual macam-macam. Cara nawarkannya gitu, Bu, nggak beli Bu, nggak. Mereka kaget. Saya bilang, kamu kalau nanyanya begitu, possibility orang bilang enggak, ya ada gitu. Ya nggak salah dong bilang enggak gitu. Kamu mestinya bilang begini, Bu, saya membuat ini, Ibu berkenan membeli, gitu. Ibu berkenan membeli, itu lebih ini, gitu. Atau monggo Bu, jika membeli kami akan senang sekali. Itu jadi langsung nodong orang gitu kan, memanfaatkan tidak enakan perasaan orang, itu kan teknik market. Tapi Bu nggak beli Bu, kami jualan enggak, gitu. Mereka kaget. Benar. Enggak, kamu nanya begitu ya saya jawab enggak dong, gitu. Ya, gitu. Atau yang sering ini Bu Umi, misalnya ketika kita mengajar kan annoying banget, mengganggu sekali kalau misal ada yang ke kamar mandi gitu bergantian gitu loh. Itu sering misalnya gini izinnya, Pak BC ke kamar mandi dengan cepat. Pak BC saya ke kamar mandi, Pak BC ke kamar mandi gitu. Akhirnya saya ikuti mereka. Loh, Pak BC ke sini. Kamu tadi bilang apa? Pak BC ke kamar mandi. Pak BC benar-benar pergi ke kamar mandi. Itu makanya kalaupun kamu lagi posisinya mau BAB atau BAK dengan cepat ya tidak bisa digantikan, katakanlah izinnya itu pelan-pelan, jangan Pak BC ke kamar mandi gitu, Pak BC ke belakang gitu. Berarti kan yang ke belakang saya, ke kamar mandi saya. Makanya jadi ketika pembelajaran dengan saya jarang sekali sekarang ke kamar mandi, takut salah. Salah komunikasi. Ya, itu pentingnya bahasa ya, dan anak-anak harus disadarkan dengan itu gitu biar tidak
Biar berhati-hati, biar mereka berpikir bahwa setiap diksi itu ada maknanya gitu. Iya. Setiap diksi ada maknanya. Kemarin sekolah kami ini Bu, ada tes UKBI Bu, serentak. Iya. Iya, Uji kemampuan bahasa Indonesia gitu. Dan akhirnya ketahuan gitu. Makanya, Pak, kalau levelnya SMA itu berapa gitu. Saya bilang Madya itu 450 ke atas. Loh Pak, saya lo semenjana, saya lo marginal. Nah, marginal itu SD, semenjana SMP. Jadi udah tahu kan kasus kamu gimana gitu. Itu nonjok siap salah Pak gitu, siap salah Pak, saya mau tes lagi. Ya udah tes lagi tahun depan, kan gratis Ibu. Kalau UKB itu kan iya gratis ya. Iya. Dan itu banyak yang meremehkan ya, Allah cuma tes bahasa Indonesia. Loh, jangan salah gitu. Benar. Justru di situ ketahuan level berpikirnya anak-anak di mana gitu ya. Benar. Jangan salah. Nah, itulah sekarang saya bangga masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, betul Pak. Betul, Pak. Betul. Iya. Ini sudah 159 nih. Boleh, saya baik. Terima kasih Bu Umi, Bu Ani. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Terima Umi, kasih. Pak PJ. Stop record ya. Siap.